Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran pemikiran kriminologi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai apa itu aliran pemikiran kriminologi. Oke, aliran-aliran di dalam kriminologi menunjukkan kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan, dan pelakunya. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan sebagai fenomena sosial atau fenomena manusia. Maka kriminologi berinduk pada filsafat antropologi melalui berbagai penelitian, argumentasi, dan teori dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga kriminologi terus berkembang dan perkembangan inilah yang dinamakan aliran pemikiran kriminologi. Aliran pemikiran di sini adalah cara pandang atau kerangka acuan, paradigma, serta perspektif yang digunakan kriminolog dalam memandang, menafsirkan, dan menanggapi serta menjelaskan fenomena kejahatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, yakni aliran-aliran kriminologi. Next. Aliran-aliran pemikiran kriminologi yang pertama yang akan kita bahas adalah aliran klasik. Aliran klasik dipengaruhi oleh ajaran agama, hedonisme, rasionalisme, dan sebagainya. Aliran klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria. Aliran ini timbul di Inggris pada abad pertengahan ke-19 dan tersebar di seluruh Eropa dan Amerika. Dasar pemikiran dari aliran klasik ini ialah manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Artinya, manusia bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan di dalam menjalankan kehidupannya. Aliran klasik ini didasarkan pada teori hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Next. Cesare Bonesana Marchese de Beccaria adalah tokoh utama aliran klasik yang sejak tahun 1764 telah menggunakan doktrin ini ke dalam penologi atau teori hukuman. Cesare Beccaria menyatakan bahwa pencurian adalah kejahatan yang timbul akibat kesengsaraan dan putus asa. Hukuman diberlakukan secara sama terhadap semua individu dan ancaman hukuman sudah ditentukan sebelumnya agar seseorang dapat memperhitungkan dalam mempertimbangkan ketika ia ingin melakukan suatu tindakan. Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Inteligensi membuat individu mampu mengarahkan dirinya dalam arti bahwa ia adalah penguasa nasibnya, pemimpin terhadap jiwanya, sebagai makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, dan akal yang dapat ditingkatkan lewat pelatihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Kejahatan diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana, dan penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas oleh seseorang dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional,
Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kejahatan adalah meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang tidak memilih melakukan kejahatan. Next. Ciri-ciri aliran klasik. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aliran klasik adalah sebagai berikut. 1. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Yang keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian hak asasinya kepada negara, sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian besar dari masyarakat. Yang kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial, oleh karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Yang ketujuh, setiap orang dianggap sama di depan hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Selanjutnya, aliran yang kedua yang akan kita bahas adalah aliran neoklasik. Aliran neoklasik muncul tidak beberapa lama setelah aliran klasik. Aliran neoklasik berkembang pada abad ke-19. Dasar pemikiran aliran neoklasik bertolak pada pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas untuk memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat pengecualian, yakni 1. Anak di bawah umur 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar dengan yang salah. Yang kedua, penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab. Selanjutnya, aliran neoklasik, doktrin dasarnya juga sama dengan aliran klasik, yakni inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio, yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman. Next. Ciri-ciri aliran neoklasik. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aliran neoklasik adalah sebagai berikut. 1. Adanya doktrin kehendak bebas. Dalam hal ini, manusia bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki, baik itu melakukan kejahatan maupun melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak. Orang tersebut dalam melakukan perbuatan baik itu, perbuatan baik maupun perbuatan jahat, ia harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Yang terakhir, dimasukkannya kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab. Jadi, dengan adanya keterangan ahli, dapat dilihat seberapa besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, juga dilihat dari keterangan saksi dapat memberatkan atau meringankan terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaku yang harus dibebankan kepada pelaku kejahatan tersebut. Next. Selanjutnya, aliran yang ketiga yang akan kita bahas adalah aliran positivisme. Dasar pemikiran aliran positivisme adalah konsep tentang multiple factor causation atau sejumlah penyebab dari kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Dapat dikatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis,
maupun faktor kultural. Aliran positivisme, doktrin dasarnya ialah manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan inteligensinya, namun makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia berubah bukan semata-mata akan inteligensinya, tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya dan evolusi kulturalnya. Next. Selanjutnya, aliran positivisme menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda namun dapat digolongkan menjadi dua golongan, yakni yang pertama, golongan determinis biologi. Menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologi. Dalam artian bahwa teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang terdapat di dalam dirinya. Yang kedua, golongan determinis kultural. Menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai dunia sosiokultural yang melingkupinya. Dalam artian bahwa teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Jadi, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi manusia itu sendiri, yakni faktor biologis dan faktor kultural. Next. Selanjutnya, aliran yang keempat yang akan kita bahas adalah aliran kritis. Kriminologi kritis mempelajari proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjukkan sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Dalam artian, aliran ini lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana ia hidup. Dengan demikian, akan mempelajari proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batas kejahatan pada orang-orang atau tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Dalam artian, kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, namun dapat dipelajari serta objektif sebab ada di dalam dan dinyatakan oleh masyarakat. Kriminologi kritis mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku pertama ditentukan oleh bagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan. Sehubungan dengan itu, maka tugas dari kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan-tindakan orang-orang tertentu. Makanya, dalam ilmu kriminologi ini, pemberian nama jahat biasanya disebut dengan pelaku kejahatan. Jika pelakunya dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka disebut dengan oknum, karena yang melakukan kejahatan tersebut adalah aparat yang mempunyai kewenangan yang seharusnya melindungi, tapi dia melanggar kewenangan tersebut. Next. Selanjutnya, aliran yang kelima yang akan kita bahas adalah aliran social defense. Aliran social defense atau pembelaan masyarakat.
Aliran social defense berkembang pada abad ke-20, dipelopori oleh Mark Ansel. Munculnya aliran ini karena menganggap aliran positivisme terlalu statis dan kaku dalam menganalisa kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Ciri-ciri aliran social defense. Ciri-ciri aliran social defense adalah: 1. Tidak bersifat deterministis. Yang kedua, menolak tipologi yang bersifat kaku tentang kejahatan yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia, yakni sepenuhnya nilai-nilai moral. Yang keempat, social defense menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak menggunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu alat administratif. Yang kelima, sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu, namun social defense menolak dikuasai oleh ilmu dan menggantikannya dengan sistem modern politik kriminal. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminolog yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak. Dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat. Dan akhirnya, terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis pragmatis dalam menghadapi penjahat. Meski demikian, aliran social defense tetap masih menghargai nilai-nilai moral dan kehidupan bermasyarakat, dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek sasaran peradilan pidana, namun diperlakukan sebagai manusia dengan segala integritas kemanusiaannya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat memberikan tanggapannya di dalam forum diskusi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.